Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapti dari SD Negeri 2 Katong, merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam rancangan tindakan aksi nyata, dilatar belakangi oleh pendidikan sebagai proses menuntun anak mencapai nilai kebajikan. Sekolah sebagai tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Guru mempunyai peran mengarahkan untuk mencapai nilai-nilai positif menjadi sebuah kebudayaan. Budaya positif yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di sekolah dapat mewujudkan merdeka belajar menuju karakter profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tujuan dalam aksi nyata ini adalah untuk membangun hubungan yang baik antara murid, guru, dan orang tua, membentuk karakter positif murid, mendapatkan keteraturan pola kehidupan murid, menumbuh kembangkan keyakinan sebagai motivasi budaya positif murid, membangun hubungan sosial yang baik di sekolah, dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman di sekolah. Dan yang menjadi tolak ukur dalam penerapan budaya positif adalah terciptanya perilaku murid yang berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal. Tumbuhnya nilai kebajikan dengan memahami kebutuhan diri sendiri dan menghargai kebutuhan orang lain. Terciptanya kesadaran dalam diri murid untuk komitmen terhadap keyakinan kelas, serta terwujudnya keteraturan murid sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan terbagi dalam 4 periode waktu. Minggu yang ke-1 sebagai perencanaan, yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah, melakukan sosialisasi tentang nilai kebajikan kepada murid, dan membuat keyakinan kelas. Untuk minggu kedua adalah observasi, melakukan pemantauan terhadap perilaku murid dalam menjalankan komitmen sesuai keyakinan kelas, serta mendokumentasikan hasil temuan selama observasi. Untuk minggu ketiga adalah tahapan analisis. Guru menganalisis hasil observasi dan murid melakukan refleksi diri dan refleksi satu teman. Lini masa tindakan minggu keempat adalah refleksi. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan murid. Guru melakukan refleksi dengan teman sejawat, pimpinan, wali murid, serta merencanakan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi nyata antara lain dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam mempersiapkan serta melaksanakan aksi nyata. Dukungan dari pihak sekolah untuk penggunaan prasarana ketika melaksanakan sosialisasi serta menggali keyakinan kelas dari murid. Dukungan dari murid untuk konsisten dan bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan dari orang tua untuk mendorong murid dalam mempertanggungjawabkan keyakinan kelas yang telah disepakati, serta dukungan dari rekan sejawat untuk sepakat menerapkan keyakinan kelas pada kelas masing-masing sehingga menjadi kebiasaan yang diyakini sekolah sebagai budaya positif. Untuk selanjutnya, berikut saya sampaikan dokumentasi hasil kegiatan berbagi pemahaman konsep dasar budaya positif serta implementasi budaya positif melalui komunitas praktisi kelompok kerja guru pada KKG Nyiageng Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Dapin 5, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sedapin 5, serta pengurus dan anggota KKG Nyiageng Serang yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan mengikuti kegiatan dalam rangka
berbagi pemahaman konsep dasar budaya positif serta implementasi hasil budaya positif di tempat saya mengajar. Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa sebagai sebuah perilaku yang dilaksanakan dalam suatu komunitas menjadi sebuah kebiasaan yang dijalankan secara bersama-sama, diyakini akan membentuk suatu budaya. Apa itu budaya positif? Positif erat kaitannya dengan hal-hal baik, nilai-nilai kebaikan. Ini berhubungan dengan peran kita sebagai pendidik, peran kita sebagai guru yang senantiasa tak lepas dari menanamkan hal-hal baik, menanamkan kebaikan kepada peserta didik. Penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif berasal dari nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang diyakini sebagai hal-hal kebaikan yang ditanamkan dalam peserta didik. Perilaku murid yang menunjukkan sikap bijak sebagai kebiasaan yang diyakini sebagai bentuk budaya positif. Tentu dalam kebiasaan sehari-hari menjalankan rutinitas kita di sekolah, kita tak lepas dari bagaimana kita mengupayakan membentuk sebuah perilaku budaya dari murid untuk menjalankan hal-hal yang baik, berperilaku baik, membentuk suatu budaya positif di sekolah. Seberapa pentingnya budaya positif di sekolah? Kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan sebagai tempat tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Kita membelajarkan anak, mendidik anak dengan segala karakter yang dimiliki. Untuk mencapai persiapan masa depan menjadi manusia yang berdaya, tidak hanya untuk pribadi saja, tetapi anak mencapai persiapan karakter yang positif untuk bisa diterapkan di dalam masyarakat. Pembentukan karakter positif anak ini menjadi salah satu tujuan dari pendidikan nasional kita, yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Betul itu? Iya. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Itu di antara karakter-karakter yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan kita. Untuk mencapai karakter-karakter dalam rangka mencapai generasi yang kedepannya bisa mencapai martabat bangsa yang luhur. Untuk bisa menerapkan bagaimana kita membentuk suatu budaya positif di sekolah, ada beberapa konsep inti yang menjadi bahan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Dari konsep ini nanti kita bisa mempelajari peran dan bagaimana kita untuk menjalankan sehingga bisa membentuk suatu budaya positif di sekolah. Perubahan paradigma pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pendidikan kita terus mengalami perubahan, terus mengalami perbaikan untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan generasi penerus yang bernilai, berkarakter, dan berkualitas, sehingga mampu berdaya saing, mampu berkompetisi secara global.
Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai dasar bagaimana kita mengembangkan paradigma pendidikan saat ini, bahwa pendidikan saat ini lebih diarahkan pada menuju pendidikan berpusat pada siswa. Proses belajar lebih diutamakan daripada hasil. Pendidikan mengarahkan anak sebagai proses menuntun anak dengan segala kodratnya. Setiap anak memiliki potensi masing-masing. Setiap anak membawa bakat. Nah, peran dari dunia pendidikan di sini adalah mengarahkan, mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak. Jadi, dalam melaksanakan pendidikan, sebisa mungkin untuk mengidentifikasi potensi, bakat, kodrat anak yang dimiliki. Sebagaimana kita bisa untuk menciptakan kondisi, situasi yang bisa mengembangkan potensi serta kodrat anak tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, kita menemui anak dengan keberagaman, baik itu karakter, tingkat kecepatan belajar yang bervariasi. Nah, ketika kita memandang anak dengan segala kodratnya, diharapkan melalui paradigma pendidikan ini, kita bisa menghamba pada siswa, menciptakan suatu pendidikan yang bisa memfasilitasi anak untuk mengembangkan kodratnya, mencapai karakter yang lebih diutamakan dalam dunia pendidikan saat ini. Mencapai karakter anak yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam melaksanakan pendidikan di kelas, tidak lepas dari bagaimana proses kita membelajarkan anak, mengembangkan kodrat anak, sehingga anak bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Di sini dapat dikatakan bahwa kodrat anak yang berbeda-beda, yang bervariasi, bagaimana dunia pendidikan itu memfasilitasi kodrat anak tersebut untuk bisa mengembangkan potensinya. Seorang yang pandai melukis bisa dikembangkan dari dunia kemampuan melukisnya. Seorang anak yang mempunyai potensi bakat menyanyi, tapi dia tidak pandai dalam bakat matematika misalnya, maka kodratnya dalam menyanyi inilah yang nanti akan menjadi sebuah nilai yang bisa dikembangkan oleh anak sebagai bahan untuk mencapai kebajikan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pendidikan menuntun, mengarahkan anak dengan segala kodratnya untuk mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan dari dalam kodrat anak. Peran pendidikan di sini adalah mengarahkan anak untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, mencapai nilai-nilai kemanusiaan, sehingga anak mempunyai kemampuan untuk bisa mengembangkan pemikirannya. Hal baik apa yang bisa saya laksanakan dan hal yang tidak baik apa yang bisa saya tinggalkan. Nah, kodrat anak, bagaimana hal positif yang dikembangkan, kemudian menyamarkan dari hal negatif dalam diri anak, itu adalah peran dari pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan salah satu dari 3 pilar pendidikan. Jadi peran sekolah untuk mengembangkan karakter anak itu sangat penting sekali. Tentu peran ini sehari-hari sudah kita jalankan bersama. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengoptimalkan peran kita mencapai karakter anak? Nah, selanjutnya ini tentang disiplin positif, mengarahkan hal-hal baik dalam diri anak melalui disiplin positif.
Disiplin merupakan bentuk kontrol diri atau pengendalian diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tentu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita berupaya untuk mendisiplinkan siswa kita di kelas untuk bisa mencapai pembelajaran sesuai dengan sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, disiplin positif itu sendiri sebagai kontrol diri melalui nilai-nilai menjadi dasar dalam berperilaku. Nilai kebajikan dicapai setiap individu sebagai sikap yang positif. Dalam hal ini, anak-anak lebih diarahkan untuk bisa mengembangkan nilai-nilai positif di dalam dirinya. Pendidikan di Indonesia untuk membentuk karakter nilai-nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah institusi atau organisasi, sekolah di mana tempat kita melaksanakan pembelajaran saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Melalui nilai-nilai kebajikan yang sama tersebut kemudian diangkat, dikembangkan bersama menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kebudayaan yang akhirnya membentuk kebudayaan positif di sekolah. Hal-hal baik yang tumbuh muncul dari dalam diri siswa itu tidak lepas dari adanya motivasi. Orang berbuat, orang berperilaku, melakukan sesuatu hal, mengambil sebuah keputusan, tentu tidak lepas dari adanya sebuah motivasi. Nah, disiplin positif yang dilaksanakan oleh anak, motivasi yang muncul bisa dari motivasi dalam diri siswa ataupun motivasi dari luar diri siswa. Motivasi dari dalam diri siswa disebut dengan motivasi intrinsik. Ini lebih bersifat jangka panjang. Sebuah kepatuhan anak untuk berperilaku baik, mengedepankan nilai-nilai kebaikan ketika tumbuh muncul dari dalam diri siswa, maka ini akan lebih tahan lama. Motivasi dalam diri siswa ini lebih didasari bagaimana siswa itu menghargai dirinya sendiri. Saya berperilaku baik karena saya ingin menghargai diri saya sendiri, bahwa ketika berperilaku baik itu sesuai dengan tatanan, itu sesuai dengan norma, itu sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar yang lebih bersifat jangka pendek. Sebuah kepatuhan, hal positif, perilaku baik yang dijalankan oleh siswa ketika muncul karena faktor luar. Ketika faktor luar yang menjadi motivasi siswa tersebut selesai, berhenti, maka hal baik kebajikan yang dilakukan anak akan sudah berhenti. Misalkan saja, ketika menjaga kebersihan kelas, anak-anak nilai kebersihan kelas diyakini sebagai nilai ketika muncul dari dalam diri siswa. Ada sampah, disuruh ataupun tidak disuruh, siswa secara sadar akan berusaha untuk menjaga kebersihan kelas, membersihkan kelas. Tetapi ketika nilai kebersihan tersebut muncul karena adanya aturan, nilai tersebut muncul karena adanya aturan, dan ketika aturan tersebut penegakannya tidak terlalu bijak, maka anak lebih cenderung berusaha untuk menghindari. Itu karena faktor luar. Kemudian anak-anak bersikap disiplin. Bersikap disiplin karena nanti akan mendapatkan penghargaan. Jika kamu mengumpulkan tugas lebih awal, nanti kamu akan saya beri hadiah. Tetapi ketika proses pemberian hadiah tersebut berhenti, maka anak juga akan berhenti pula untuk berperilaku. Karena apa? Faktor dari luarnya juga berhenti. Jadi
motivasi intrinsik lebih diutamakan untuk bisa menumbuhkan nilai disiplin positif dari dalam diri siswa melalui hal-hal positif yang diyakini tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Melalui teori motivasi ini ada satu kesimpulan bahwa tidak ada yang dapat mengendalikan diri seseorang selain dirinya sendiri. Mau berkehendak ataupun tidak, itu tergantung dalam diri masing-masing. Betul atau betul Bapak Ibu? Bapak Ibu datang mengikuti kegiatan KKG. Kalau dalam hatinya tidak akan berkehendak, ya tidak datang. Tetapi karena motivasi muncul dari dalam diri, datang. Itu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari murid untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini lebih berdampak jangka panjang, sedangkan motivasi ekstrinsik sifatnya adalah sementara. Ketika faktor luar yang menjadi motivasi anak terhenti, maka perilaku anak juga akan berhenti. Merupakan tantangan bagi kita bagaimana untuk mempertahankan agar anak-anak tetap mempunyai nilai-nilai positif di dalam dirinya, sehingga motivasi intrinsik akan menjadi hal utama yang diyakini oleh siswa untuk berperilaku yang baik. Dalam menegakkan suatu kepatuhan kedisiplinan anak di dalam kelas, ada beberapa hal yang menjadi penegakan kedisiplinan anak, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Melalui teori ini nanti kita bisa membuat sebuah pilihan yang paling tepat dan yang paling baik untuk saya terapkan kepada anak didik saya untuk bisa mengembangkan budaya positif, mengembangkan nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan dalam diri mereka. Yang mana? Yang pertama adalah hukuman. Mendapatkan kepatuhan anak melalui hukuman. Hukuman dilaksanakan sifatnya tidak terencana atau secara spontan. Hukuman diberikan tanpa melalui komunikasi, tanpa melalui kesepakatan dan persetujuan dari peserta didik. Hukuman bersifat menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis, dan hukuman menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi merupakan sebuah bentuk pencapaian keteraturan, pencapaian kepatuhan kepada anak didik dengan memberikan sesuatu yang sudah terencana sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ditetapkan. Kemudian dalam pemberian konsekuensi melibatkan komunikasi dengan murid, melibatkan komunikasi dengan peserta didik. Konsekuensi diberikan sesuai dengan konteks atau pelanggarannya. Konsekuensi menimbulkan rasa tidak nyaman pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi sebagai upaya untuk pencapaian kepatuhan, pencapaian kembalinya kepada nilai-nilai yang positif melalui pilihan. Anak-anak diberikan pilihan, anak-anak melakukan komunikasi untuk mencapai pemecahan masalah. Dalam restitusi melibatkan murid untuk pemecahan masalah melalui teori kontrol. Kemudian terjadi dengan situasi dialog dengan murid. Jadi ketika terjadi suatu hal atau masalah yang dilaksanakan oleh siswa, tindakan yang kurang sesuai yang dilakukan oleh siswa, ada 3 pilihan ini yang dapat kita terapkan pada peserta didik.
Tetapi di antara tiga pilihan ini, yang paling tepat adalah bagian restitusi. Mungkin ini adalah hal baru bagi Bapak Ibu. Bagaimana kita mengupayakan restitusi untuk mengembalikan murid pada situasi normal, sehingga mereka kembali pada nilai-nilai baik di dalam dirinya. Pencapaian restitusi untuk berdialog pemecahan masalah terhadap peserta didik. Anak diajak untuk kembali kepada nilai yang diyakini. Nah, dalam mencapai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan keras. Jadi, anak-anak didik diajak untuk mencapai satu nilai yang diyakini menjadi hal baik untuk nanti bisa ditegakkan, bisa diterapkan sebagai acuan dalam berperilaku di kelas. Keyakinan kelas ini hampir mirip dengan aturan di kelas. Mungkin Bapak Ibu ketika awal pembelajaran ada yang melaksanakan kontrak belajar dengan peserta didiknya. Ada apa tidak Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas ini hampir sama. Ketika awal pembelajaran masuk kelas baru atau awal semester baru, peserta didik diajak berdialog, diajak berkomunikasi untuk menentukan hal-hal baik yang diyakini, yang patut, yang baik untuk diterapkan di kelas, sehingga kelas yang meyakini nilai-nilai kebajikan ini dapat menjadi koridor, dapat menjadi sebuah aturan dalam diri siswa. Tapi aturan tersebut muncul, tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Sehingga aturan tersebut karena berasal dari dalam diri siswa sendiri, siswa akan berusaha untuk mempertahankan bagaimana dia tetap konsekuen terhadap nilai yang telah dia yakini, nilai yang telah dia sampaikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Melalui keyakinan, seseorang akan mendapatkan sesuatu nilai kebaikan yang berasal dari dalam dirinya. Misalkan saja, ketika saya datang terlambat, maka siswa tersebut sudah otomatis melanggar hal bijak, hal baik yang ada di dalam kelas. Tetapi ada satu keyakinan yang perlu dimunculkan dari keterlambatan tersebut. Apa? Apakah ketika terlambat siswa takut terhadap guru, takut melanggar tata tertib, ataukah terlambat akan muncul dalam diri siswa sebuah keyakinan, kalau saya terlambat saya akan tertinggal pelajaran. Nah, hal ketiga inilah yang merupakan sebuah keyakinan. Jadi ketika anak melakukan hal keluar dari jalur, nilai baik dari dalam dirinya yang akan mengendalikan dan mengembalikan siswa untuk berada pada kondisi yang normal kembali. Nilai baik itulah yang disebut dengan keyakinan, nilai yang diyakini, yang muncul dari dalam diri siswa, bukan karena faktor lain, bukan karena takut terhadap aturan, bukan karena adanya tata tertib, tapi keyakinan ini lebih muncul karena saya kalau terlambat akan ketinggalan mengikuti pelajaran. Itu keyakinannya. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari adanya sebuah kebutuhan. Ketika keyakinan akan nilai-nilai kebajikan muncul dari dalam diri siswa, mereka
semangat dalam pembelajaran. Peserta didik berusaha untuk tetap mengikuti keyakinan-keyakinan yang telah mereka sepakati, mencapai dunia berkualitas. Nah, untuk mencapai dunia berkualitas tidak lepas dari adanya terpenuhinya kebutuhan manusia. Menurut Dayang Gosen, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia selalu melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai kebutuhan. Pasti secara maksimal akan berusaha agar apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. Di antara 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, di antara yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini lebih ke arah kebutuhan biologis, bersifat fisik, baik itu makan, kemudian kesehatan, tempat tinggal. Manusia akan mengupayakan optimal secara maksimal agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Bagaimana dengan kebutuhan untuk bertahan hidup dari murid? Tentu anak-anak juga mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Ada perilaku yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Misalkan saja dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ada situasi yang keluar dari jalur. Ketika adanya keyakinan bahwa ketika belajar dengan sungguh-sungguh saya akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tujuan pembelajaran akan bisa saya capai. Tapi tidak selamanya siswa di dalam kelas berada pada kondisi yang ideal untuk mengikuti pelajaran. Pernah tidak Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, peserta didiknya kepalanya ditaruh di atas meja? Pernah tidak? Nah, kenapa demikian? Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut, sehingga dia berperilaku demikian. Secara ideal dalam pembelajaran yang baik, maka siswa tersebut secara proaktif mengikuti pembelajaran. Ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam diri siswa tersebut? Mungkin karena siswa tersebut mengantuk, atau siswa tersebut sakit. Nah, siswa tersebut berusaha memenuhi kebutuhannya. Ketika sakit, dia akan istilahnya belosor gitu ya Bapak Ibu ya, belosor, kepalanya diletakkan di atas meja. Karena apa? Dia merasa nyaman ketika sakit meletakkan kepala di atas meja. Dan kita sebagai pendidik bagaimana mengupayakan agar kebutuhan anak tersebut terpenuhi. Ketika dia sakit, jangan dipaksakan untuk mengikuti pelajaran. Apa yang dilakukan Ibu ketika ada murid yang sakit di dalam kelas? Mengalihkan anak itu untuk beristirahat di dalam kelas atau mengikuti pelajarannya dengan baik atau tidak pulang. Ini salah satu pengalaman dari Bu Asih dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan muridnya di kelas. Ketika ada murid yang sakit, itu adalah kebutuhan agar hidup dari siswa yang dipenuhi oleh Bu Asih. Mempersilahkan siswa tersebut beristirahat, atau kalau memang diperlukan siswa tersebut bisa pulang. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Peserta didik akan bisa mengikuti pembelajaran secara optimal ketika dia berada pada komunitas, pada lingkungan yang dia diterima, dia nyaman dengan teman-temannya. Ketika di dalam kelas siswa merasa tidak diterima, merasa tidak nyaman dengan teman-temannya, mungkin siswa tersebut akan menyendiri, siswa tersebut akan minder, siswa tersebut lebih memilih memisah dengan teman-temannya. Seperti pengalaman saya sendiri, ketika saya mengajar, pernah saya menjumpai di salah satu kelas saya, ada satu siswa yang dia dihindari oleh teman-temannya. Ketika berjabat tangan dengan saya,
waktu masuk ataupun pulang sekolah. Dia paling akhir. Kenapa demikian? Karena ketika dia paling awal, teman-temannya di belakangnya tidak mau berjabat tangan dengan saya. Dia selalu berjabat tangan paling akhir. Itu melalui hal seperti itu, anak tersebut merasa tidak nyaman, merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Bagaimana upaya kita sebagai guru untuk memahamkan kepada peserta didik kita semua bahwa semua teman itu sama, tidak boleh ada yang saling mengucilkan, tidak boleh ada yang saling membeda-bedakan. Gitu. Ketika dia tidak diterima oleh temannya, maka peserta didik tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas kita dengan baik. Dia cenderung lebih mengucilkan diri, dia cenderung akan menjadi sosok pribadi yang pendiam dan menjauhkan diri dari teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Tentu kita sebagai guru berusaha untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik kita, berusaha untuk memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk berkreasi dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang tidak terpenuhi kebutuhan akan kebebasan, mereka akan berkreasi tersendiri. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran, ketika Bapak Ibu mengajar, pernah tidak menjumpai ada satu atau beberapa anak lah yang lebih asik menggambar? Pernah tidak Bapak Ibu? Itu apa? Karena peserta didik tersebut dia mempunyai kebutuhan untuk berekspresi, kebebasan untuk berekspresi. Dan peran kita sebagai pendidik bagaimana kita mengupayakan memfasilitasi peserta didik. Dia suka menggambar. Ketika dalam pembelajaran, berikan ruang dia untuk menggambar. Mata pelajarannya matematika, dia malah menggambar. Ya, dihubungkan materi matematika dengan gambar. Biarkan dia mengekspresikan kemampuan dia menerima materi atau menerima pembelajaran dari kita itu sesuai dengan kemampuan dia menangkapnya. Dan ini dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita membebaskan murid sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian memfasilitasi kebutuhan akan kebebasan ini, Bapak Ibu juga bisa berkreasi bagaimana menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini sesuai dengan kodrat anak, usia anak yang gemar dengan bermain. Bagaimana Bapak Ibu menyajikan pembelajaran di kelas yang dikolaborasikan dengan kegiatan bermain. Mungkin Bu Yani ada pengalaman bagaimana memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswa di kelas. Monggo Ibu. Ya, supaya anak menjadi senang, yaitu diberi kesempatan untuk menyanyi atau petualangan. Kebetulan biar guru kelas 1 gitu. Iya, kelas 1 anak-anak yang fase lebih gemar bermain diberikan dengan bernyanyi, dengan tepuk supaya apa? Untuk mempertahankan kesenangan anak, memenuhi kebutuhan akan kesenangan mereka. Ketika anak senang, maka anak akan secara optimal untuk mengikuti kegiatan apapun. Kalau senang, apapun itu pasti akan diikuti dengan sungguh-sungguh. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Ini lebih ke arah siswa yang cenderung dia lebih suka sebagai pemimpin, untuk diakui kemampuan dan kompetensinya.
ketika dalam satu kelompok atau komunitas, anak ini lebih cenderung dia lebih suka bagaimana mengontrol, bagaimana mengambil posisi untuk memimpin teman-temannya, gitu. Dan ini kebutuhan ini juga perlu kita selidiki, perlu kita apresiasi. Ketika ada anak yang memang mempunyai kebutuhan penguasaan, maka ketika dalam kegiatan-kegiatan kita tempatkan dia untuk bisa memimpin teman-temannya, untuk bisa memandu teman-temannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia tersebut terpenuhi, maka dunia berkualitas di dalam kelas, dalam pembelajaran di kelas akan terlaksana dan anak dapat belajar dengan nyaman, dengan baik. Untuk mendapatkan hal dunia yang sesuai dengan impian dari anak-anak, tak lepas dari peran kita sebagai pendidik. Nah, dalam hal ini yaitu posisi kontrol. Diane Grosser dalam bukunya Restoration School Discipline yang dikembangkan pada tahun 1998, beliau melakukan penelitian mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam program kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan anak dan memandirikan murid? Bagaimanakah dan mengapa? Apa yang dilakukan oleh guru untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Grosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Bahkan orang tua juga mengambil peran kontrol tersebut dalam melakukan atau upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut anak. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Apa toh peran-peran kontrol tersebut? Posisi penghukum. Peran kontrol ini terjadi ketika seseorang untuk mengembalikan pada keadaan yang normal sesuai dengan impian, sesuai dengan nilai kebajikan universal, menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid-murid sehingga mereka melakukan kepatuhan, mendapatkan kedisiplinan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berperilaku dan berkata, patuhi aturan saya, ikuti aturan saya. Kamu selalu saja salah, kamu selalu saja melanggar peraturan. Selalu dan selalu yang terakhir selesai. Itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh peran posisi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk mendapatkan kepatuhan siswa. Hanya ada satu cara untuk mengembalikan kondisi siswa pada nilai-nilai kebajikan, yaitu aturan saya, cara saya yang paling benar. Itu adalah peran penghukum. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, seolah mengibar pada murid untuk mendapatkan simpati dari anak-anak. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut
misalnya peran sebagai pengertian merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak bisa berhasil? Apa yang salah? Kurangnya apa? Misalnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali ibu harus menasihati kamu agar jangan terlambat lagi? Apa kamu tidak kasihan dengan bu guru? Ketika kamu terlambat, kamu ketinggalan pelajaran, kamu masih perlu paham dengan materi, bu guru harus mengulang lagi, tidak kasihan. Nah, akhirnya apa? Dalam diri siswa akan muncul rasa, saya merasa bersalah. Yang dampaknya apa? Siswa akan merasa rendah diri, gara-gara saya. Itu hasil akhir yang muncul dari posisi kontrol dari seorang yang membuat merasa bersalah. Kemudian peran posisi yang berikutnya adalah peran posisi sebagai teman. Ini lebih ke arah kita masuk kepada dunia siswa. Kita mendekati siswa dengan bahasa-bahasa yang santai. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita merasa bagian dari dalam diri mereka. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Ya, dampak dari posisi teman sebagai guru itu bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya, peserta didik lebih dekat dengan kita, peserta didik lebih mengikuti dari apa yang kita arahkan. Negatifnya bagaimana? Peserta didik akan kecanduan, akan manja. Kalau tidak kita perhatikan, mereka akan kecewa. Bu guru sudah tidak sayang lagi dengan aku. Biasanya kalau saya berbuat demikian, bu guru akan perhatian. Saat ini bu guru cuek, bu guru tidak perhatian denganku, bu guru sudah tidak peduli denganku. Murid akan senantiasa mengharapkan selalu diperhatikan dan selalu diperhatikan. Mungkin di kelas kita juga ada peserta didik yang demikian, yang mengharapkan agar kita selalu berada di dekat mereka, terutama peserta didik yang di kelas-kelas rendah ya ibu ya, seperti itu. Kemudian peran posisi berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini menggunakan alat ukur untuk memantau perilaku siswa. Guru memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi atas perilaku yang dilakukan oleh siswa. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya bentuk penerapan yang dilakukan oleh guru sebagai pemantau itu adalah peraturannya apa? Anak diingatkan kembali atas peraturan yang telah ditetapkan. Peraturannya apa? Masuk sekolah itu jam berapa? Mengapa jam sekian baru masuk? Nah, mengingatkan pada peraturan yang ada. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Itu adalah peran sebagai pengontrol. Posisi ini akan menggunakan catatan, daftar cek untuk mengakumulasi, untuk mendokumentasikan atas perilaku siswa. Biasanya diterapkan sistem poin. Ketika melakukan pelanggaran diberi poin berapa. Nah, itu yang dilakukan dari posisi pemantau. Berikutnya adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi akhir yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh kita sebagai pendidik. Apa toh posisi manajer itu? Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bukan guru yang memutuskan, tetapi guru berkomunikasi dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian bersama-sama dengan murid berdialog bagaimana untuk
memecahkan masalah. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi murid berperilaku tidak hanya melihat kebutuhan kutok, tetapi juga memperhatikan kebutuhan temannya. Ketika saya berbuat demikian, mengganggu tidak, melanggar tidak terhadap kebutuhan teman. Gitu. Kemudian di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi peserta didik diajak bersama berdialog. Ketika kamu melakukan kesalahan seperti ini, solusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Nah, seperti itu. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Baik tidak kalau kamu berperilaku demikian. Misalnya ya di kelas, tentu pernah ya ada di kelas murid yang suka berkata keras, berbicara dengan nada yang keras dengan teman-temannya. Nah, ketika murid berbicara dengan nada yang keras tersebut, ditanya, kalau kamu berperilaku demikian, mengganggu tidak teman yang lain? Tentu anak akan kembali berpikir, oh iya ya, kalau saya berbicara dengan nada keras seperti ini, tentu teman-temanku akan terganggu. Ketika mereka sedang konsentrasi belajar, mungkin mereka akan kaget dengan suara saya. Nah, itu menumbuhkan hal seperti itulah peran dari posisi manajer untuk mengembalikan anak pada posisi nilai-nilai kebajikan. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini membuat siswa berada pada identitas gagal. Karena apa? Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menganalisis, mengevaluasi diri sendiri, menemukan hal-hal yang memperbaiki apa yang dilakukan. Karena pada posisi penghukum dan pembuat bersalah, perilaku yang dilakukan oleh siswa itu kemudian langsung diberikan sanksi, diberikan hukuman, diberikan konsekuen dari guru. Nah, identitas manakah yang perlu dikembangkan oleh siswa? Identitas yang sukses. Dari identitas sukses itu bisa dimunculkan melalui peran kontrol kita sebagai teman maupun sebagai pemantau dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini kita bisa memahami sebagai pendidik peran manakah yang sudah kita terapkan selama ini. Bagaimana kita mengupayakan menuju pada peran manajer. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi dalam menerapkan disiplin positif pada anak-anak, kita tidak langsung menuju kepada peran posisi manajer. Kita bisa kembali kepada peran-peran yang lain. Tetapi upayakan agar kita berada pada posisi kontrol yang bisa mengarahkan anak kepada identitas sukses. Sehingga anak mendapatkan kepercayaan diri. Anak bisa menumbuhkan nilai dari dalam dirinya. Anak mempunyai kemampuan untuk bagaimana memecahkan masalah, untuk mendapatkan keyakinan sesuai dengan hal-hal baik, nilai-nilai kebaikan. Nah, upaya yang bisa kita lakukan diantaranya melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika ada masalah di kelas, ada satu siswa yang melakukan melanggar atau melakukan sesuatu yang keluar dari nilai. Bisa dikatakan dia melakukan hal yang kurang baik. Bentuk penyelesaian yang dilakukan biasanya apa Bapak Ibu? Biasanya apa itu? Memberikan hukuman, memberikan sanksi,
memberikan sanksi. Melalui segitiga restitusi di sini nanti, ini merupakan langkah-langkah bagaimana kita mengupayakan menumbuhkan nilai positif dari dalam diri siswa. Segitiga restitusi ada 3 sisi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika anak-anak melakukan berada pada posisi dia keluar dari kelompok, berada pada situasi yang kurang baik, tentu dia berada pada perasaan yang tidak nyaman. Betul apa tidak Bapak Ibu? Misalnya bertengkar dengan temannya, posisi kejiwaan anak itu tentu berada pada situasi emosi. Betul tidak ya? Nah, ketika kita mengambil peran dengan mengkritik anak, tentu anak akan semakin turun. Anak akan semakin menjauh dari nilai. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan ketika anak berada pada situasi tersebut? Pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Biarkan dia tenang dulu. Pahami dulu. Restitusi ini merupakan solusi. Bagaimana menggeser identitas anak yang gagal menjadi identitas yang sukses. Ketika anak berada pada posisi atau berada pada suatu masalah, dia berada pada identitas gagal. Bagaimana untuk menggeser dia berada pada identitas yang sukses? Distabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu keadaannya. Murid yang melanggar pada peraturan mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan. Melalui dasar pemikiran inilah bahwa setiap perilaku yang dilakukan itu pasti ada kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Ya. Bagaimana kita menstabilkannya? Berusaha memahami terhadap apa kebutuhan yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Menggeser dari identitas siswa yang gagal menuju identitas yang sukses. Kemudian, setelah anak berada pada posisi yang tenang, identitasnya telah stabil, lakukan validasi kesalahan. Validasi kesalahan di sini bukan berarti kita menyetujui atas perilaku salah yang dilakukan oleh murid. Bukan kita mengiyakan atas perilaku tidak benar yang dilakukan oleh murid. Validasi kesalahan di sini adalah bagaimana mengupayakan agar murid mencapai proses berpikir. Mengapa toh kamu melakukan demikian? Apakah ini sesuai? Misalnya, tuh. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, manusia akan melakukan hal-hal yang optimal dalam upaya mencapai kebutuhan. Kalau dilaksanakan sesuai dengan hal-hal jalur yang positif tidak dapat terpenuhi, maka manusia bisa melanggar nilai-nilai, bisa melanggar dari hal-hal positif dalam upaya untuk mencapai kebutuhan. Peran kita di sini adalah mengarahkan bagaimana anak tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut tetap dia berpegang pada jalur yang positif, berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Bagaimana menumbuhkan pemikiran siswa bahwa hal baik yang lebih diutamakan, hal baik yang lebih dikedepankan dalam proses pemecahan masalah. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pada sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada posisi menanyakan keyakinan,
murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan keyakinan akan hal-hal baik yang dilaksanakan oleh anak. Misalnya ketika bertengkar, kenapa kamu tadi bertengkar? Apa yang terjadi? Anak akan mengalir bercerita. Ketika dia mengalir bercerita, dia akan mencapai kestabilan identitas. Oh iya, wajar saja kalau kamu marah. Ternyata kamu tadi dihina ya. Tapi kalau kamu marah, apakah itu sudah tepat? Menanyakan keyakinan. Iya ya, kalau saya marah itu energi saya terkuras. Saya sama saja dengan teman saya juga sama tidak baiknya kalau saya marah-marah berarti. Itu nilai-nilai keyakinan seperti itu yang dimunculkan dari siswa. Alangkah baiknya bagaimana? Berkomunikasi saja dengan temanmu yang mengejek kamu. Mengapa dia mengejek? Selesaikan dengan baik-baik. Nah, ini penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Seperti yang pernah saya terapkan di sekolah saya ketika saya menyelesaikan satu kasus yang dilakukan oleh siswa, saya melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus dan mendapatkan keyakinan dalam diri siswa. Berikut Bapak Ibu video contoh hasil penerapan segitiga restitusi siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Katol dalam bentuk dokumentasi akan saya tampilkan. Dua anak yang sedang bermain bola tersebut dibawa ke kantor. Saya mengupayakan penjelasan melalui sekali lagi. Dua anak tersebut perlu dengan saya tampilkan. Bisa kalian ceritakan apa yang ini untuk menjaga, untuk lebih menghargai dua siswa tersebut. Kemudian saya sampaikan melalui dialog diskusi dengan siswa tersebut. Bermain untuk mendapatkan kesenangan itu hal yang wajar. Tetapi anak usia kalian yang sedang aktif-aktifnya dengan kegiatan fisik. Tetapi aktivitas yang kalian lakukan di dalam kelas, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Betul begitu Mas Vino? Bagus kalau kalian sudah menyadari bahwa apa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaikinya? Benar, kalian berdua berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalian telah menyadari kesalahan kalian dan kalian telah berusaha untuk memperbaikinya. Artinya kalian telah menerapkan nilai kebajikan. Kalian telah bertanggung jawab dengan berjanji untuk menjadi janji dosa. Kalian telah berani mengakui kesalahan, dan yang paling penting kalian telah berjanji tidak akan mengulangi lagi kegiatan tersebut. Kalian berusaha untuk kedepannya menegakkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik, kalian berdua sekarang bisa kembali ke jalan. Restitusi terhadap siswa tersebut ada 3 tahapan yang saya lakukan terhadap siswa tersebut. Pertama, menstabilkan identitas.
ketika masuk dibawa oleh teman-temannya, dua siswa ini pucat karena merasa takut untuk dimarahi. Nah, kemudian saya persilakan mereka berdua untuk duduk. Saya tenangkan dulu, bisa diceritakan apa yang terjadi. Dua siswa tersebut secara bergantian mengalir menceritakan. Ketika tadi jam istirahat, saya dan Vino bermain bola di dalam kelas ini. Nah, kemudian saya berusaha untuk menstabilkan agar mereka tidak takut, agar mereka bisa menyampaikan berbicara secara lepas. Nah, setelah mereka mencapai pada kondisi yang stabil, kemudian saya berusaha masuk sesuai dengan pemikiran mereka melalui validasi kesalahan. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Bermain di dalam kelas itu sesuai tidak dengan keyakinan. Kemudian dua anak tersebut, oh iya, kalau bermain itu harusnya tidak di dalam kelas ya Bu, apalagi bermain bola. Nah, kamu sudah menyadari sekarang? Iya Bu. Kalau bermain bola di mana? Di lapangan Bu. Dari sini siswa diajak berdialog untuk bisa menemukan hal baik dari hal tidak baik yang dilakukan. Hal tidak baiknya bermain bola di dalam kelas, mereka menemukan, oh berarti yang baik itu saya bermainnya di luar kelas. Kalau saya bermain di luar kelas, tentu kejadian seperti tadi tidak akan terjadi. Nah, setelah ditanyakan keyakinan, anak-anak menemukan keyakinan, menemukan nilai baik dalam diri mereka. Dan tindak lanjutnya bagaimana? Apakah akan diulangi lagi? Makanya kan keyakinan selanjutnya. Tidak Bu, saya dan Vino tidak akan bermain di dalam kelas lagi Bu. Besok-besok lagi kalau bermain bola akan saya laksanakan di luar kelas. Nah, dari segitiga institusi tersebut, kita berupaya untuk memecahkan masalah, menggeser identitas anak gagal dari yang melakukan kesalahan, untuk menemukan nilai kebaikan, bagaimana mendapatkan hal-hal baik melalui kesalahan. Segitiga restitusi itu menyampaikan bahwa sebuah kesalahan sebagai suatu proses pembelajaran. Anak-anak menyadari belajar dari kesalahan untuk menemukan nilai-nilai kebaikan, untuk bisa mendapatkan pemikiran, untuk bisa berperilaku yang positif. Gitu. Selanjutnya saya akan berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 Kantong. Saya mengupayakan bagaimana menerapkan budaya positif melalui kelas saya. Langkah awal ketika saya berupaya untuk menerapkan budaya positif di sekolah tersebut, saya awali dengan kegiatan perencanaan. Karena ini merupakan hal baru di kelas, saya awali dengan kegiatan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya menyampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuan, kemudian hal apa yang ingin saya capai melalui budaya positif di sekolah tersebut. Kemudian juga berkomunikasi dengan teman-teman untuk mendapatkan dukungan atas keterlaksanaan program yang saya terapkan di kelas 5. Budaya positif di kelas 5 saya terapkan melalui sosialisasi dari nilai-nilai kebaikan dulu. Saya menyampaikan kepada peserta didik apa itu nilai-nilai kebaikan, bagaimana nilai-nilai kebaikan tersebut ditumbuhkan dalam diri siswa, dan apa dampaknya terhadap diri mereka ketika mereka menjalankan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Melalui sosialisasi ini, saya menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan melalui pemahaman anak bisa menggali, bisa mengambil satu nilai baik
yang nantinya dijadikan sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam berperilaku di kelas. Kelas 5 yang diharapkan, dunia pembelajaran di kelas 5 yang diimpikan oleh siswa itu yang seperti apa? Itu digali dari nilai-nilai kebajikan masing-masing siswa. Membentuk keyakinan kelas ini menggali nilai-nilai hal baik dari siswa. Masing-masing siswa saya berikan kertas post-it. Melalui kertas post-it tersebut kemudian anak-anak menuliskan satu hal baik yang ingin diwujudkan di kelas. Kemudian anak-anak saya minta untuk menempel di depan. Masing-masing peserta didik menempel dari satu nilai atau satu hal baik yang ingin diwujudkan di kelas. Kemudian murid saya ada 33, jadi ada 33 post-it yang tertempel. Dari 33 kertas post-it yang tertempel itu ada yang nilai yang sama atau hampir sama. Sehingga kemudian diklasifikasikan, disimpulkan terdapat 6 hal baik yang akan dicapai dari kelas 5. Nah, 6 hal baik yang akan dicapai di kelas 5 ini menjadi sebuah keyakinan, menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh anak-anak. Kemudian saya tampilkan, saya wujudkan menjadi sebuah poster. Nih, saya membuat poster untuk kemudian ditandatangani oleh peserta didik. Kenapa perlu ditandatangani oleh mereka? Apa yang saya tuliskan, apa yang saya buat menjadi sebuah poster, itu digali dari dalam diri siswa itu sendiri. Sehingga mereka merasa ini adalah hasil saya, ini adalah keyakinan saya, dan saya mempunyai tanggung jawab atas keyakinan ini. Sebagai bentuk komitmen atas tanggung jawab terhadap keyakinan yang telah mereka sepakati, setiap peserta didik membubuhkan tanda tangan pada poster keyakinan kelas. Enam butir keyakinan kelas tersebut, yang pertama itu adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, menghormati guru. Ketiga, menghargai sesama teman. Keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Kelima, berperilaku disiplin. Dan yang keenam, komitmen terhadap tugas. Melalui keyakinan kelas tersebut, kemudian saya observasi selama kurang lebih 2 minggu terhadap perilaku peserta didik, baik itu ketika berada di dalam kelas ataupun ketika jam istirahat. Saya melakukan pemantauan terhadap hasil penerapan dari keyakinan kelas, dan terbukti ketika apa yang menjadi sebuah istilahnya apa ya, bisa semacam aturan nih, bisa semacam aturan atau koridor. Jika koridor itu digali dalam diri siswa sendiri, berasal dari dalam diri mereka sendiri, ternyata dalam pelaksanaannya mereka berusaha untuk komitmen. Ketika sebelumnya anak-anak untuk kedisiplinannya agak kurang, ketika jam istirahat, saya mempunyai murid yang sangat istimewa sekali. Dia sangat gemar sekali bermain sepak bola. Sehingga ketika jam istirahat, itu dia masih mengajak teman-temannya bermain bola. Dan setiap masuk kelas itu saya sudah sampai di kelas, dia baru datang dengan kondisi baju yang kotor, keringat. Sudah itu, setelah adanya keyakinan kelas ini, terjadi perubahan perilaku, dan itu saya apresiasi sekali terhadap murid tersebut. Dia benar-benar meyakini, benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi komitmen dia. Selama 2 minggu observasi tersebut, ketika selesai jam istirahat, anak-anak sudah duduk rapi di dalam. Ini benar ini. Anak-anak sudah duduk rapi
terhadap pembelajaran. Tidak ada lagi yang masih bermain bola di belakang dengan kondisi keringat bercucuran, sudah tidak ada lagi. Kemudian terhadap tugas, ketika saya mendapatkan tugas keluar dari sekolah, anak-anak saya berikan tugas di kelas. Saya catatkan tugasnya untuk dikerjakan. Jam sekian sampai sekian tugasnya ini, jam sekian sampai sekian tugasnya ini. Dan keesokan harinya ketika saya berangkat ke sekolah, tugas sudah ditumpuk di meja saya. Ada 2 tumpuk buku tugas. Dan saya merasa sangat bangga sekali atas perubahan perilaku murid saya tersebut. Karena apa? Sebelumnya kalau ada tugas itu paling yang mengumpulkan hanya beberapa. Yang lain tidak diselesaikan, ada yang dilanjutkan di rumah, ada yang malah bukunya masih kosong, tidak dikerjakan. Dan setelah diterapkannya keyakinan kelas, tugas terselesaikan, mereka mengerjakan. Dan tanpa saya minta, tugas dikumpulkan di meja saya. Itu anak-anak saya berikan apresiasi, dan mereka ketika saya apresiasi terlihat ada kegembiraan di wajah mereka. Gitu. Setelah terlaksana 2 minggu penerapan keyakinan kelas, kemudian saya refleksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Keteguhan mereka untuk berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Saya bertanya kepada anak-anak, apa yang kalian rasakan selama 2 minggu setelah kalian membuat satu keyakinan kelas ini, dan kamu dan ibu pasang di sini. Setiap hari kamu melihat ini. Setiap hari kamu meyakini nilai-nilai ini. Apa yang kalian rasakan? Kami merasa untuk selalu berbuat seperti yang ada di poster itu, Ibu. Itu yang dilakukan oleh anak-anak. Berarti ketika memberikan satu nilai yang bersumber dari mereka sendiri, ternyata anak berupaya bagaimana nilai yang telah saya yakini itu tetap saya pertahankan menjadi jati diri saya, menjadi hal positif untuk saya kembangkan dalam diri saya. Gitu. Kemarin juga sudah saya videokan, saya buat dalam sebuah video bagaimana saya membentuk keyakinan kelas, melaksanakan, menerapkan kepada peserta didik. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Luar biasa sekali semangat anak-anak pada pagi hari ini, melihat wajah-wajah anak-anak yang begitu ceria, bersemangat. Nah, tentu semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas
sebagai suatu hal yang baik untuk diterapkan di kelas untuk menghasilkan keadaan kelas yang ideal, kelas yang baik. Seperti itu, nggih? Hal-hal baik yang bisa kalian terapkan di kelas, misalnya keadaan kelas seperti apa yang kalian harapkan? Ya, Mbak Cantika? Bersih dan nyaman. Kelas yang bersih dan nyaman. Terus ada lagi kelas yang bagaimana, Mas Said? Kelas yang antar temannya saling menghormati. Saling menghargai. Kalau saling menghormati, saling menghargai, yang tercipta apa? Suasana yang bagaimana? Iya, pasti sesama temannya. Sekarang anak-anak tuliskan keyakinan kelas kalian pada post-it, pada kertas post-it. Ingat, dalam menuliskan keyakinan kelas, tulislah dalam kalimat yang positif. Kalimat yang positif itu bagaimana? Kalimat yang tidak menggunakan kata-kata jangan atau tidak. Ya, jangan atau tidak. Nah, nanti kalian tuliskan pada kertas. Keyakinan kelas saya adalah belajar dengan tenang. Keyakinan kelas saya adalah berperilaku disiplin. Keyakinan kelas saya adalah memperhatikan guru saat pelajaran. Baik anak-anak, dari nilai-nilai kebaikan yang anak siap untuk menerapkan menjadi sebuah pembiasaan dari keyakinan kelas yang disepakati ini? Siap! Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ini nanti akan Ibu jadikan dalam sebuah poster untuk ditempel di dinding kelas 5. Setelah menjadi sebuah poster, nanti anak-anak menandatangani sebagai komitmen terhadap keyakinan kelas yang kita sepakati. Anak-anak sanggup? Sanggup. Terima kasih anak-anak. Ini keyakinan kelas 5 telah terbentuk. Ada berapa butir tadi? 6 butir keyakinan kelas. Itu saja dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi adalah sekilas video bagaimana saya membentuk keyakinan kelas di kelas 5 SD Negeri 2 Katong yang menghasilkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh anak. Dan sampai dengan saat ini tetap menjadi komitmen anak untuk dipegang teguh menjadi pedoman untuk menciptakan dunia berkualitas di kelas 5 SD Negeri 2 Katong. Hasil penerapan dari budaya positif tersebut mendapatkan hal-hal baik, hal-hal positif yang saya terima dari siswa. Di antaranya, yang pertama, tercipta kelas yang bersih dan nyaman. Anak-anak secara sadar setiap hari melaksanakan rebut piket dengan tertib, kemudian saling menjaga kebersihan kelas, sehingga tercipta suasana bersih dan nyaman. Anak-anak meyakini nilai kebersihan menjadikan nyamannya kelas. Kemudian suasana belajar menjadi lebih kondusif karena dikembangkannya rasa saling menghargai, rasa saling menghormati sesama teman, sehingga antar siswa terjalin hubungan yang harmonis
baik dalam masuk kelas, mengerjakan tugas, kemudian anak-anak juga lebih berdisiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian tugas-tugas juga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga menumbuhkan kesadaran agar siswa untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, paparan tentang budaya positif. Kita belajar bersama bagaimana membentuk dunia berkualitas, bagaimana kita sebagai pendidik agar kita bisa menciptakan suasana kondusif, bagaimana menumbuhkan kesadaran di dalam diri siswa agar mereka berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan, agar mereka menjadi orang yang baik. Itu saja. Murid-murid kita mempunyai pemikiran yang mengedepankan hal-hal yang baik, mengedepankan nilai-nilai kebaikan, mencapai karakter-karakter yang positif sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai perubahan. Kalau tidak dari dalam diri kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Kita bisa mencapai dunia yang berkualitas. Kita bisa mencapai peserta didik yang berkualitas, yang berkarakter, dengan mengembangkan budaya-budaya positif di sekolah. Karena kita merupakan bagian dari pendidikan, bagian dari perubahan. Di pundak kita bersama-sama mengembangkan dunia pendidikan. Mari kita bersama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan saya tentang budaya positif dan juga implementasi budaya positif yang saya terapkan di murid saya SD Negeri 2 Katong. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Apabila apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi budaya positif membawa banyak perubahan, baik dalam diri saya, peserta didik, maupun dalam keluarga saya. Untuk mewujudkan budaya positif, telah mendorong diri saya untuk bisa menjadi teladan melalui penerapan nilai-nilai kebajikan. Berusaha untuk lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan peserta didik, kebutuhan-kebutuhan anak, serta bagaimana mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya juga berusaha untuk memposisikan diri berada dalam peran kontrol yang tepat, baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua. Perubahan perilaku sikap yang positif juga ditunjukkan oleh peserta didik. Mereka dalam bersikap dan berperilaku menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dalam keyakinan mereka. Anak-anak cukup antusias dalam berkomitmen untuk menjalankan keyakinan-keyakinan yang telah mereka komitmenkan bersama. Meskipun tidak semua anak, tetapi ini merupakan tantangan untuk ke depan. Bagaimana terus berusaha mendorong anak-anak untuk tetap menjalankan, menjadi diri yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan, mengedepankan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru sejawat sangat apresiatif terhadap perubahan-perubahan positif yang terjadi selama penerapan budaya positif. Perubahan karakter positif siswa
Hal ini sangat menunjang dalam pembentukan karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarto, merupakan Kepala SD Negeri 2 Katong, tempat Ibu Suprapti calon guru penggerak Angkatan 7 mengajar. Konsep dan penerapan budaya positif telah membawa perubahan perilaku dan sikap peserta didik menjadi lebih baik, dan ini dapat menginspirasi untuk diterapkan pada seluruh siswa di SD Negeri 2 Katong. Semoga Bu Prapti dapat terus menularkan hal-hal baik dari program guru penggerak yang diikutinya kepada rekan-rekan guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rusmanawati, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Katong. Saya adalah rekan mengajar dari Ibu Suprapti. Budaya positif yang coba diterapkan oleh Ibu Suprapti terbukti membawa dampak positif pada perilaku dan sikap anak-anak. Hal ini tentu menginspirasi kami, saya serta rekan-rekan yang lain untuk turut mengimplementasikan budaya positif yang telah Ibu Suprapti praktekkan. Semoga kedepannya Ibu Suprapti diberikan kelancaran dalam mengikuti program guru penggerak agar terus bisa berbagi hal positif, hal yang baik pada rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah, siswa kelas 5 SD Negeri 2 Katong. Melalui penerapan budaya positif telah mengajarkan saya untuk senantiasa berpegang pada kebaikan. Teman-teman saya, sikap dan perilakunya juga semakin baik. Terima kasih Ibu Suprapti yang telah menuntun dan mengajarkan kami hal-hal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.